Nah, sekarang kita mau ngeliat nih, berbagai sistem pemungutan pajak. Lo masih inget nggak tadi kita sempat ngomongin tentang gunanya NPWP. Salah satu fungsi dari NPWP kan kita bisa minta surat dari aparat pemerintah gitu ya, dari kantor pajak gitu, untuk ngitungin supaya kita tahu berapa jumlah pajak yang mesti kita bayarin gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu sistem pemungutan pajak tuh yang dikenal dengan bahasanya dibilangnya official assessment system. Maksudnya apa nih? Maksudnya ya sistem ini berdasarkan penilaian si para aparat atau pegawai pemerintah gitu ya. Nih, aparatur pemerintah menginformasikan dan menghitungkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh si para wajib pajak gitu ya. Biasanya nih mereka akan memberikan surat. Jadi dari pihak kantor pajak gitu ya. Nih, dari kantor pajak dia mengeluarkan surat. Suratnya ini disampaikan ke wajib pajak melalui pos atau kurir gitu ya. Nah, suratnya inilah yang berisi informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak. Berapa kudu bayar pajaknya dan paling lambat tanggal berapa gitu ya. Berarti kalau kayak gini, si wajib pajaknya ini dia lebih bersifat apa nih? Dia lebih bersifat pasif ya. Dia tinggal nunggu aja. Nunggu surat dari kantor pajak ya, ibaratnya kayak surat tagihan lah gitu. Jadi dia bersifat pasif. Kantor pajaknya ini nih, aparatur pemerintahnya inilah yang bersifat aktif. Dia yang apa ya? Dia yang ngitungin, terus dia juga yang informasiin ke si wajib pajak gitu ya. Jadi kayak semacam surat perintah atau surat penagihan pajak gitu. Nah, terus ada sistem yang lainnya lagi nih. Yang kedua, namanya sistemnya self assessment system. Bedanya apa di sini? Kalau self assessment system ini berarti kebalikannya ya. Kalau sistem yang kedua ini, si wajib pajaknya lah yang menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dia bayarkan ke negara tuh berapa. Jadi di sini kebalikannya nih. Wajib pajak dia ngitung, terus dia bayar gitu ya. Pertama dia hitung dulu. Habis itu dia apa nih? Bayar. Habis bayar dia lapor. Kalau enggak nanti negara nggak tahu kalau dia udah bayar gitu kan. Kemana? Ya ke kantor pajak. Sebenarnya ya ke pemerintah, cuma ya melalui kantor pajak ya. Jadi dia sendiri yang ngitung, dia sendiri yang melakukan pembayaran. Biasanya pembayarannya bisa dilakukan melalui bank ataupun ke kantor pajaknya langsung gitu. Terus dilaporin lah perhitungannya seperti apa gitu. Jadi kalau di sini si wajib pajaknya ini yang bersifat aktif ya. Sedangkan si kantor pajaknya ini dia bersifat pasif. Nah, kalau kayak gini, terus wajib pajaknya bisa bohong nggak? Ya bisa aja, tapi kan ada pelaporannya nih. Pelaporannya ini pastinya akan diperiksa lagi. Jadi walaupun si kantor pajak ini bersifat pasif, dia berkewajiban untuk ngecek ulang ya, memeriksa. Bener nggak nih hitungannya? Bener nggak udah dibayar gitu, berdasarkan laporannya. Di sistem yang pertama tadi tuh yang official assessment system, ini si wajib pajak juga wajib juga memeriksa. Bener nggak nih hitungan si aparat pemerintahnya nih, si kantor pajak. Kalau nggak bener kan dia bisa komplain gitu ya, bisa bilang loh kok saya bayarnya banyak banget, ini nggak kayak gini nih gitu, berdasarkan disertai bukti-bukti yang mendukung gitu ya. Jadi ini kedua sistem pemungutan pajak yang umum digunakan berbagai negara. Kalau Indonesia biasanya di Indonesia tuh yang dipakai yang mana? Lebih banyak yang dipakai yang ini ya, yang self assessment system, terutama untuk pajak penghasilan gitu ya. Kalau pajak kendaraan bermotor kan udah ada undang-undangnya dan itu udah tertera gitu, setiap tahun memang harus dibayar sekian gitu ya. PBB juga. Nah, itu official assessment tuh. Kayak gitu. Jadi Indonesia sebenarnya pakai dua-duanya, tapi yang lebih umum digunakan adalah yang nomor dua ini. Ada lagi nggak sistem pemungutan pajak yang lainnya selain dari yang dua ini?
Ada, tapi ini gua hapus dulu ya. Nah, gini kan enak, udah bersih. Nah, ada satu lagi nih sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan sistem namanya withholding system. Maksudnya kayak gimana nih withholding system? Di sistem ini ada pihak ketiganya nih. Dialah yang ngitung dan nginformasiin besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak. Jadi di sini bukan si subjek pajak, bukan juga pihak pemerintah atau negara yang menghitung atau menghitung dan menginformasikan gitu ya. Biasanya pihak ketiganya ini dikenal dengan namanya konsultan pajak. Ini sebuah apa ya? Pekerjaan juga nih, sebuah mata pencarian. Jadi si konsultan pajak inilah yang ngitungin terus nginformasiin ke si subjek pajak, "Woi, lo mesti bayar pajak sebesar sekian. Paling lambat tanggal sekian untuk ini. Nih laporannya. Udah gue buatin juga, lo tinggal bayar aja. Lo mau bayar lewat gue juga bisa. Gue yang pergi ke bank buat nyetorin pajak lo kayak gitu ya." Jadi si konsultan pajak inilah yang berperan besar. Dia yang berperan aktif ya. Sedangkan eh, pihak wajib pajaknya, si subjek pajak, wajib pajak dan pihak pemerintah nih dan negara ini mereka bersifat apa? Pasif ya. Si wajib pajak tinggal nunggu informasi aja, jumlah pajak yang mesti dia bayarin berapa, perhitungannya bagaimana, laporannya juga udah dibikinin sama si konsultan pajak ini gitu ya. Negara juga tinggal nerima aja. Tapi kedua pihak ini dia berkewajiban untuk memeriksa ya. Ya masa si wajib pajak nggak meriksa kalau disuruh bayar sebesar sekian? Ya emang bener nih bayarnya segini. Ya periksa dulu gitu ya. Si negara juga yang nerima harus meriksa juga. Bener nggak nih perhitungannya, pelaporannya kayak gitu ya. Jadi inilah ketiga sistem pemungutan pajak yang ada di dunia. Selanjutnya kita mau ngeliat kira-kira tantangan pemungutan pajak kalau di negara kita nih di Indonesia apaan aja sih? Nih, ditunggu ya.